Oke teman-teman, saat ini beta sudah berada di Tihulale dan beta sementara bersama dengan ketemu punya bapak-bapak. Saat ini dong sementara manjai karoro dan ketua akan bertanya kepada ketemu punya Bapak Leo. Nanti Bapak Leo akan menjelaskan beberapa hal tentang karoro untuk teman-teman semua. Pertama beta minta Bapak Leo untuk perkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua yang ada di Maluku, Indonesia. Beta Bapak Leonard Pariyama sebagai orang yang membuat karoro di Tihulale. Kalau Bapak Leo nih sendiri bikin karoro itu makan waktu berapa lama proses pembuatannya? Ini mulai dari proses pembuatannya ketemu persiapan kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Ya, Kalau dari persiapan dia punya bahan-bahan sampai proses penjahitannya tuh. kalau biasanya dong bikin karoro nih dari kayu apa Bapak Leo? Ah, ini ketemu pakai ini dia punya kayunya ikatan itu dari kayu nani. Kayu nani. Kalau karoro yang sekarang nih akan bahannya dari apa saja Bapak Leo? Yang sekarang pakai nih. Ketemu pakai dia punya bahan-bahan tuh itu namanya ini bahan karoro, Uh-uh. pakai timah, tali dan benang untuk jahitannya itu. Timah, Dia punya jarum, benang. ya sama palompong. Nah ini kalau palompong itu kita lihat sering ada banyak, ada beberapa di karoro. Itu fungsinya untuk apa Bapak Leo? Untuk dia ya, mengangkat ini karoronya di atas air, Supaya tetap ya terapung begitu. terapung di atas air, ya. Kalau karoro yang sekarang nih sudah berapa lama kira-kira boleh tuh mulai dipakai sejak kapan ini? Ini karoro nih katanya sudah pakai dia ini kurang lebih 6 bulan kalau saya salah. 6 bulan. 6 bulan ya. Dari 6 bulan ini sudah berapa kali manjai? Ini karoro nih 1 minggu 1 kali katong kasih turun. Oh jadi setiap minggu ya? Iya, Kasih. setiap minggu katong kasih turun dia. Akan mengalami kerusakan tuh karena apa? Tarobe itu karena apa? Iya, ada yang dirobek oleh ikan, begitu juga karang-karang. Tapi karang sih yang rusak. Karang sing rusak. Jadi yang rusak nih karoro saja. Karena ya, dia punya benang-benang ini putus. Jadi ketemu sih harus jahit kembali. Kalau satu kali jahit itu biasa makan waktu berapa lama? 1 hari kalau turun begini. Ketemu biasa jahit, karena ini cuma perbaikan, berarti cuma 1 hari itu aja ketemu jahit. Jadi setiap hari Minggu ketemu jahitnya 1 kali. Ini panjang karoro kira-kira berapa Leo? Perkiraan saja. Ya, 120. 120. Lebar? 120 Ya, meter panjangnya. panjangnya 120, dia punya lebarnya ini ada dari kakinya itu, berarti dia lebar semerata. Oh, oke. Nah, dari kakinya ini 3 meter. Sampai di bagian tengah itu ada sekitar 6 meter. Sampai Jadi 7 beda ya? meter. Iya, beda-beda. Jadi dia kan ini, ya, dia yang satu ukuran. Kenapa akan harus yang satu ukuran? Ada akan fungsi kasih Leo? Iya, kalau dia satu ukuran berarti dia jalannya sembai. Tidak bagus itu jalannya. Kalau akan kayu ini fungsinya apa? Dia punya kekuatannya untuk ketemu tarik. Untuk tarik ya. Kalau karoro ini satu kali turun tuh biasanya bisa tangkap berapa banyak ikan? Tergantung. Tergantung. Ikan-ikan apa sih yang biasa Bapak dong tangkap? Ya, ketemu tangkap sini ikan lema, ikan make, ada juga ketemu sini ikan gusau dan ikan batu-batu. Yang paling sering Bapak Leo dong dapat ikan apa? Ikan make. Ikan make. Ya. Kalau di bulan Februari macam sekarang nih biasa ikan apa banyak? Ketemu sekarang ikan make. Ikan make. Ya. Itu ikan tuh akan datang tiap bulan beda-beda per musim begitu kah? Atau memang tiap hari tuh selalu ada saja? Dia datang juga per musim. Dia selalu ada.
Kalau ketong lihat cara ketong lihat ikan tuh bagaimana? Kalau bapak dong bajalang dengan karoro, dapat tahu kata ikan tuh ada di situ tuh dari akam po apa? Ketong bisa tahu bahwa di situ ada ikan sih. Dari dia punya keton di sini bilang dia punya manisonya itu. Dia Maniso. punya ikan-ikan besar yang pukul ikan kecil. Seperti ikan bubara, ikan saku. Akam bakal bahas begitu. Iya. Oh, Dia dan ketong ikut, lihat dari dia pinggir ikut, air kah? iya, dia ikut untuk makan ikan kecil. Di situ kita tahu itu ada ikan di situ. Itu biasanya kalau di karoro berapa jarak kejauhan ketong dari permukaan laut sampai di tengah tuh berapa ratus meter baru ketong bisa buang karoro. Ini tergantung ikan. Ikan kadang-kadang dia di darat, kadang-kadang dia di laut. Di air masing yang di hitam, kadang-kadang dia di darat begitu. Jadi tergantung di daerah itu tubirnya itu. Kalau kemampuan karoro ini nih akan bisa sampai kedalaman berapa untuk tangkap ikan? Sekitar 6 sampai 7 meter. 6 sampai 7 Ya, meter. kedalaman itu. Cukup dalam. Berapa banyak orang yang ada dalam karoro? Ketong semua 12. Ketong yang tenaga tetap tuh ketong 12 orang. Mulai daripada awal karoro ini ketong buat akang, itu ketong 12 orang. Tapi setelah karoro ini dia jalan, itu banyak kan, ini karoro ini kan di negeri jadi banyak orang yang ikut. Jadi tentu. Ya tetap ketong Mas Naid itu ketong itu 12 orang yang menjaga karoro itu. Kalau apa namanya? Biasa mencari karoro nih akan pakai jam kasih jam-jam berapa gitu tiap hari atau beda-beda kah? Atau dia rutinnya tuh jam berapa tiap hari? Kalau rutin tuh pagi sore itu ketong biasa. Tapi kalau terkadang kalau ada ikan siang, ya ketong pergi begitu. Kalau yang di dalam karoro tuh ada dia pasti ada pembagian tugas gitu. Itu dalam karoro tuh ada peran-peran apa saja seperti jurumudi dan yang lain-lain Ya. itu akan istilah-istilah itu apa saja? Yang bagian ada jurumudi, bagian lalu Mas Naid yang biasa buang karoro ini 2 orang. Oke. Satu di depan, satu di belakang. Lalu ada 6 orang atau 5 orang yang penggayu. Nah, termasuk yang kemudi itu. Yang paling penting dari kamu itu tugasnya apa? Ya, untuk dia mesti arahkan karoro ini untuk ketemu buang ikan itu. Itu dia fungsi yang pertama itu. Sampai pulang itu dia punya tugas untuk kemudi karoro itu. Lalu ada setelah ketemu buang karoro itu, ada orang yang khusus untuk kancing akang. Nah ini orang kancing nih. Ya, Ini dia tugasnya apa nih? nanti dia berenang untuk kancing karoro ini, untuk satukan karoro ini, lalu ditarik oleh 2 orang karena karoro ini besar, jadi ketemu pakai 2 orang untuk tarik. Untuk kancing tadi tuh. Ya, yang satu yang kancing yang dia molo di bawah itu untuk mensatukan ini timah ini. Tali timah ini kan nanti disatukan. Jadi karoro kan dibuang Melingkar begini. melingkar, lalu ketemu tarik sampai rapat, lalu satu orangnya dia berenang untuk satukan karoro ini. Oke. Nanti 2 orang yang tarik. Lalu yang sisanya semua terpencar untuk memegang ini, dia punya pelompong-pelompong ini. Itu biasa rata-rata berapa banyak orang yang ikut karoro tuh yang dari masyarakat? Iya terkadang kalau ketemu di dekat biasa itu banyak, sekitar ada sampai 20-30 orang. Tapi kalau ketemu jalan jauh sedikit, berarti ketemu yang di karoro itu sekitar ada yang 10, 12 sampai 15 orang. Kalau sedikit jauh. Kalau proses yang orang yang tadi kancing itu dari proses dong tarik itu sampai dia kancing itu bisa makan waktu berapa menit? Itu dia bisa sampai 1 jam. 1 jam ya? Iya. Berarti cukup lama. Cukup lama, iya. Ya, mulai dari ketong buang sampai karoro itu dia terkumpul jadi satu sampai ketong tarik angkat ikan itu. Dia prosesnya 1 jam. Jadi dia tetap satukan ini, dia punya timahnya ini, timah 2-2 disatukan, gabung jadi. Lalu 2 orang yang tarik. Dan sisanya dipegang itu, pelompongnya itu aja. Untuk jaga ikan sampai ikan keluar. Oh iya betul. Jadi semua terpencar di karoro itu dari darat sampai di laut. Sedangkan yang di posisi kemudinya dia tetap di laut dengan bodinya di laut terus. Jadi tetap balabu di situ saja. Iya. Biasa itu kalau proses angka
Itu bagaimana tuh kalau proses angkat? Habis donge tarik tarik ikan. semua, bagaimana kasnya akan di karoro Itu atau body? katong istilahnya katong panggil katong pakai nama itu tanggo. Jadi ikan setelah katong semua karolonya sudah selesai tarik, ikannya sudah terkumpul di dia katong masuknya di apa namanya bolsak itu, Ah, di kantongnya terakhir itu, lalu katong pakai tanggo. Katong pakai tanggo, katong timba masuk dalam body. dalam body. Oh jadi saya tarik karoro ke atas begitu jadi timba. Kas Iya, masuk dalam. setelah selesai, sejari semua terkumpul selesai, di katong bilang itu namanya bolsak. Itu dia pun kantong terakhirnya terakhir itu di tengah-tengah karoro itu, lalu katong timba ikan pakai tanggo itu. Setelah proses kasnai di body, nah ini pasti ada proses pembagian ikan. Nah biasa kalau proses pembagian ikan tuh akan punya tradisi bagaimana Bapak Leo? Iya, katong waktu itu katong punya kesepakatan dengan Tuan Karoro, Bapak Riko ini. Jadi ikannya dibagi dua, Ah, ikan bagi dua. Itu bagi hasil ikan itu. Jadi seperdua untuk Karoro, Tuan punya Karoro, dan seperdua untuk ketorong Mas Naid. lalu kalau jatah untuk orang-orang masyarakat yang ikut tarik tuh biasa dapat berapa? Ya, katong bagi sama saya, kata katong semua satu negeri, jadi katong seng ada pandang. Paling ya katong bagi ya anak-anak kecil ya dapat sedikit, ya orang besar dapat itu akan jadi kebiasaannya seperti itu. Tapi pokoknya harus semua dapat. Iya, semua dapat. Tetap semua dapat merata semua. Jadi memang kalau begitu fungsi karoro ini akan bisa kasih hidup banyak orang Banyak ya, di masyarakat, di seluruh masyarakat. Kalau ya dari yang Bapak Leo tahu, kira-kira karoro ini muncul di Tiulali ini dari tahun berapa? Akan sejarah. Yang dari Bapak Leo hidup, yang pernah lihat itu karoro tuh ada di tahun berapa? Karoro ini dia dari tahun 70-an. 70-an. 70. Pokoknya sekitar tahun 70 itu sudah ada Karoro. Orang tua dulu itu sudah ada Karoro. Jadi sekitar tahun 70-an. Itu kalau Bapak Leo masih ingat karoro nama apa? Di tahun 70-an itu. Dia tetap nama Karoro saja. Cuma katong pakai istilah Mm-mm. yang pemilik Karoro itu katong pakai nama yang pemilik yang Karoro itu. Oh jadi penyambutan nama karoro itu dengan yang pemilik pun di belakang gitu. Iya. Kalau waktu itu tuh siapa punya yang tahun Hmm. 70-an Wak, kalau masih ingat? Katong punya wati namanya Bapak Banci. Bapak Banci. Bapak Banci Poseratu. Ini sekarang punya Karoro ini keturunan dari Cucunya. cucunya ini yang punya Karoro ini. Selain waktu itu karoro Tete Banci ada karoro siapa lah yang di tahun-tahun berikut? Ada Karoro Tete Aca, Oke. Watemuri, Caca Timuri, ada Karoro Bapak Emo Salawane, Bapak Musalwane, ada Karoro Bapak Leo Pariama, Oleh Pariama, Ampat, ada Bapak Ateng Tualena, 5, Bapak Tentolena, lah sekarang Bapak Mon Bapak Mon, dan Bapak Ica Wairata. 7. Ya, jadi yang sekarang ada berfungsi ini 3 Karoro. Sekarang yang sementara aktif nih karoro Riko, Riko karoro Bapak Mon, dan Bapak Ica Wairata. kalau yang selama Bapak dong pikirin karoro tuh pernah ada mengalami apa namanya kejadian-kejadian yang buruk kesini saat mencari Iya, banyak ketemu mengalami hal-hal itu. seperti Ada badai, hujan, air banjir, angin. biasa kalau pikir mencari lalu angin atau hujan gitu ada ikan nggak sih? Itu kadang-kadang katong sing ada ikan lah karena kondisi alamnya suseng bagi saya katong pulang. Selama 6 bulan mencari ini berapa kali Bapak dong pulang tuh secara hasil? So kira-kira maka badan 10 kali ke apa? 10 kali. Barang karena cuaca ini sekarang cuaca kan ekstrim. Iya. Jadi ikan juga susah sekarang. Biasa hasil dari yang Bapak dong dapat nih ini untuk hanya konsumsi makan kah? Don jual juga untuk hidup secara. Katong untuk makan kalau katong rasa lebih ya katong juga jual. Kalau kadang kalau jual begitu pemasukan tuh dalam satu kali melaut itu biasa dapat berapa? Ini kira-kira saja. Biasa itu don dapat tuh ya
paling 500, paling kecil 300.000. Kalau katong ini kan cuma sekedar untuk makan, kalau ada kelebihan sedikit ya katong bisa jual gitu. Kita pernah ingat tuh biasa ada tradisi dong manjai di dalam negeri, manjai karoro nih. Dulu kalau kita ingat tuh dong buka di Iya, kayak apa namanya? di Di jalan-jalan. jalan tuh baru semua ada duduk Ya, minum. itu awalnya mulai bikin karoro. Kalau kerja Awalnya itu mulai bikin karoro itu katong karoro ini kan katong yang bisa kumpul dia begini. Katong mesti buka dia di tanpa panjang. luas. Ya, makanya katong pakai jalan untuk katong menjahit karoro ini. Kalau meti begini nih bisa mencari sih. Kalau meti begini saya bisa karena kondisi ini kan saya bisa karena dia punya batas jangkauan air ini dengan dia punya kedalaman air jadi dekat jadi katong saya bisa mencari. Kalau yang selama ini di Tihulale ini ada orang yang bom laut ke sini. Saya nggak ada. Jadi memang di sini terumbu sekarang masih aman semua ya. Iya, dia terumbu karang ini memang untuk sekarang ini kan akan karena dulu banjir tahun 2012 itu dia sudah tutup terumbu-terumbu karang ini lumpur-lumpur, pasir. Jadi ini katong punya muka pada ini dalam lautan ini semua pasir. Pasir. Iya, batunya kurang. Barang itu tahun banjir 2012 itu dia tutup lumpur-lumpur semua tutup itu terumbu karang itu. Oh yang banjir besar. Banjir besar ya 2012. Kalau selama ini hal yang paling menyenangkan dari Iko Karoro bagi Bapak Leo secara pribadi itu apa? Iya, katong mengurangi katong punya pengeluaran, artinya keuangan untuk katong beli ikan, baru katong makan ikan segar. Karena katong ambil ikan sendiri, katong merasa bahagia begitu, katong rasa senang bahwa katong kan makan ikan segar, katong sembeli daripada jibu-jibu, artinya orang-orang, karena yang datang bawa ikan semua itu kan ikan es. Iya. Sedangkan katong ambil yang ditangkap di laut ini kan katong ambil ikan segar langsung katong datang makan. Dan sehat. Ya, itu katong punya rasa bangga untuk yang katong memiliki karoro ini. Kalau biasanya tuh ya, yang sekarang untuk sekarang yang Bapak Leo lihat sendiri tuh anak-anak muda nih banyak yang tertarik sih dengan karoro. Iya, artinya katong pun anak-anak muda ini kan tergantung. Kalau dorang lihat ikan banyak, apa dorang ikut karoro. Kalau saya ada ikan, saya ikut karoro. Kalau proses manjai begini kan akan pasti ada butuh teknik tuh Bapak Leo tuh. Ini Bapak Leo ajar dari mana? Ini dari katong pun orang tua dolo. Jadi sampai sekarang kan karena katong karoro ini kan katong memiliki akan dari dulu, dari tahun 70-an tuh jadi katong jadi turun temurun katong Kira-kira ada sih anak-anak yang sekarang nih mau belajar untuk manjai karoro atau diajari? Iya, manjai karoro sebenarnya sing Aceh perlu ajar. Karena dia punya jahitannya yang sama dengan katong. Kalau manjai jaring, katong bisa ajar. Karena jaring itu sedikit susah, sulit. Ya. Kalau karoro ini anak kecil juga bisa. Karena manjainya gampang. Kalau Bapak Leo punya harapan sendiri, harapan Bapak Leo secara pribadi dengan karoro ini bagi negeri ini apa? Ke depannya untuk waktu-waktu ke depan. Artinya katong mesti harus meningkatkan akang. Jangan sampai dia punah tuh. Karena karoro ini juga salah satu income untuk membantu masyarakat. Oke Bapak Leo, nanti banyak. Nanti katong lanjut lagi untuk proses buang karoro, tangkap ikan. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, nanti Bapak Leo dan teman-teman akan menangkap ikan. Kalau cuaca bagus, hujan meti lagi, katong lihat keadaan bisa ikut berarti katong ikut. Oke, Ya. terima banyak. Terima kasih.
nih ketemu